Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pementasan drama dari kelas 6 SDN 001 Kementerian. Legenda asal usul terjadinya Candi Prambanan. Para pemain: Pandi sebagai Prabu Bakal, Aska sebagai Raja Pandi, Adit sebagai Bandung Bondowoso, Raisa sebagai Roro Dogan, Sarah sebagai Dayang Satu, Zena sebagai Dayang Dua, Zahra sebagai Dayang Tiga, Mutiara sebagai Dayang Empat, Nabila sebagai Jin Satu, Ahmad sebagai Jin Dua, Eka sebagai Jin Tiga, Eka sebagai Jin Empat, Zakira sebagai monolog. Pada zaman dahulu kala, pada abad ke-9 Masehi, di Jawa Tengah, berdirilah sebuah kerajaan yang indah dan megah, serta penduduknya yang ramah, yaitu Kerajaan Prambanan. Dalam kemewahan dan kemakmuran, di dalamnya hiduplah seorang raja yang bijaksana dan berwibawa, ialah Prabu Bakal. Ia juga memiliki seorang putri yang cantik, anggun, dan penyayang, bernama Roro Jonggrang. Adapun di kerajaan lain, terdapat seorang raja yang kejam, egois, dan sombong, ialah Raja Pengging. Dia juga memiliki seorang putra yang sakti mandraguna, bernama Bandung Bondowoso. Raja Pengging yang selalu haus akan kekuasaan dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya, memutuskan berperang menghancurkan kerajaan Prambanan untuk membalas apa yang telah diperbuat oleh kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso, anakku, kemarilah. Ya, Ayanda. Ada apa memanggil Ananda? Segeralah Ananda bersiap-siap, karena Ayanda dengar dari prajurit bahwa banda kita telah diserang oleh prajurit Prambanan. Lalu, apa yang harus kita perbuat, Ayanda? Sebaiknya kita atur dulu semua persiapan. Besok kita berangkat ke Prambanan. Baik, Ayanda. Akan segera Ananda laksanakan. Keesokan harinya, berangkatlah Raja Pengging dan Bandung Bondowoso ke kerajaan Prambanan. Saat di depan gerbang Prambanan, Pak, keluarlah kau. Mari kita bertarung, kita tunjukkan siapa yang paling kuat di antara kita. Hai Bakal, tunjukkan keberanianmu. Aku menentangmu di sini. keributan di luar istana terdengar sampai di dalam kerajaan. Prabu Bakal pun menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi. Ada berita apa yang terjadi dengan kerajaanku? Sepertinya mereka akan menyerang kerajaan kita, wahai Ayahanda. Iya, Baginda, kerajaan kita akan diserang kerajaan Pengging. Mereka sepertinya akan merebut kerajaan ini. Baik, segera buatlah pertahanan. Prabu Bakal pun keluar dari istana, menemui Raja Pengging dan Bandung Bondowoso. Hai kalian, mau apa tiba-tiba menyerang kerajaanku? Hahaha, aku akan menguasai dulu kerajaanmu agar aku menjadi orang yang paling kuat, menguasai seluruh dunia. Tidak semudah itu. Kalau kau mau menguasai kerajaanku, langkahi dulu mayatku. Aku tidak takut padamu. Ayo kita bertarung. Maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Akhirnya, Prabu Bakal tewas dalam peperangan itu, dan kerajaan Prambanan pun hancur. Raja Pengging dan Bandung Bondowoso dapat menguasai kerajaan itu.
menguasai seluruh Prambanan. Hai Ayahanda, mari kita singkirkan mayat ini. Baiklah anakku. Raja Penjing dan Bandung Bondowoso pun bersenang-senang akan kemenangannya. Tetapi di dalam kerajaan Prambanan terdapat seorang putri yang sedang bersedih. Benarkah Ayahanda telah tiada, wahai Dayang? Benar, Tuan Putri, Bandung Bondowoso sangat terkenal kesaktiannya. Ia telah membunuh ayahanda Tuan Putri dengan sangat kejam. Bandung Bondowoso, aku tidak terima. Lihat saja pembalasanku nanti. Di tengah-tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan Dayang, tiba-tiba masuklah seorang pemuda yang gagah dan berwibawa. Orang di dalam istana ini. Siapa kau? Dia Bandung Bondowoso, Tuan Putri. Dialah yang telah membunuh Baginda Raja. Oh, ini Bandung Bondowoso. Kau sungguh kejam. Benar Roro Jonggrang, akulah Bandung Bondowoso. Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang pun langsung meninggalkan Bandung Bondowoso karena kesalahannya yang telah membunuh ayahnya. Semakin lama Bandung Bondowoso tinggal di kerajaan Prambanan, ia semakin terpesona akan kecantikan Roro Jonggrang. Tetapi di sisi lain, Roro Jonggrang masih terpukul akan peperangan yang membuat ayahnya meninggal karena terbunuh. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu Dayang, aku sangat benci dengan Bandung Bondowoso itu. Apakah Tuan Putri mau minum teh hangat agar bisa sedikit mengurangi kesedihan? Boleh Dayang, saya mau. Dayang pun pergi ke dapur istana untuk membuat teh panas. Sementara itu, Roro Jonggrang melamun merenungi nasibnya yang telah ditinggal sendiri tanpa sang ayah. Tiba-tiba datanglah Bandung Bondowoso menghampiri Roro Jonggrang dan berusaha menghiburnya. Wahai Roro Jonggrang, mengapa kamu hanya sendiri? Di mana dayang-dayangmu? Itu bukan urusanmu. Pergi kau dari hadapanku. Sudahlah Roro Jonggrang, jangan kau tutupi wajah cantikmu itu dengan kesedihan. Aku, Bandung Bondowoso, pria paling tampan di muka bumi ini, siap menemanimu. Bandung Bondowoso, aku tidak sudi melihatmu. Kutanya sekali lagi, wahai Roro Jonggrang, maukah engkau menjadi permaisuriku? Tidak lama kemudian, datang Dayang membawa nampan berisi susunan pertanian untuk Roro Jonggrang, dan ia pun memberikan secantik tersebut. Lalu ia meminumnya. Dayang, aku sudah muak dengan tawaran Bandung Bondowoso itu. Tuan Putri, kalau boleh hamba memberi syarat, sebaiknya berikan saja syarat sehingga Bandung Bondowoso tidak bisa mengabulkannya. Kira-kira syarat apa yang harus saya berikan padanya Dayang? Lebih baik ikuti kata hati Tuan Putri saja. Bagaimana Roro Jonggrang? Maukah engkau menjadi permaisuriku? Baiklah Bandung Bondowoso, tetapi kau harus memenuhi syarat dariku. Apa itu syaratnya Roro Jonggrang? Buatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur harus selesai dalam 1 malam. Kalau itu yang kau mau, akan segera aku lakukan. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso segera mengunjungi ayahnya. Sang ayah memiliki kekuatan, yaitu dapat memanggil jin. Bandung Bondowoso meminta ayahnya untuk memanggil para jin agar bisa memenuhi syarat yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Wahai Ayahanda, bisakah membantu Ananda? Ada apa denganmu, anakku? Tolong panggilkan para jin untuk Ananda. Untuk apa para jin itu? Untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Baiklah, akan kupanggilkan para jin itu.
Sudah juga. Aku memenuhi persyaratan itu. Tapi selesaikan tugas kalian dengan baik sebelum matahari terbit. Dan jangan sampai gagal. Kalau kalian akan aku binasakan. Setelah para selesai makan, mereka pun bekerja dengan cepat. Sehingga tengah-tengah melanjutkan kerja selesai. Tuan Putri, ini setelah pembangunan candi hampir selesai. Apa? Bangunkan semua dayang yang ada di istana. Suruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi. Cepat! Kita harus gagalkan rencana Bandung Bondowoso itu. Baik, Tuan Putri. Daya pun segera membangunkan para dayang yang lain untuk membakar jerami dan menumbuk padi di istana. Serta tentunya menggayahkan bau seperti yang diperintahkan dari kejauhan, Narati melakukan ini waktu ayam berkata, serta melihat cahaya terang berasal dari kelomparan jerami. Hei, dengarlah! Melihat apakah itu? Lihat, ada yang meledak! Ayo, kita tinggalkan tempat ini! Akhirnya, para jin pun lari ketakutan, meninggalkan kerjaan mereka yang hampir selesai. Roro Jonggrang merasa senang karena rencananya berhasil. Melihat kegagalan para jin, Bandung Bondowoso merasa kecewa dan marah karena semua ini adalah rencana Roro Jonggrang yang sengaja menggagalkan usahanya. Bagaimana Bandung Bondowoso? Pria tampan, gagah dan perkasa. Sudah selesaikah persyaratanmu itu? Kamu licik, Roro Jonggrang. Kamu telah menggagalkan usahaku mendirikan 1000 candi dan hanya tinggal 1 candi lagi. Karena kelicikanmu, kukutuk kau menjadi arca di candi 1000 yang kubangun itu. Jangan lakukan itu, Bandung Bondowoso. Jangan! Jangan! Tidak lama kemudian, Roro Jonggrang pun berubah menjadi arca untuk melengkapi candi yang ke-1000. Cinta yang berakhir tragis akibat ambisi dan kecurangan mengajarkan bahwa kesombongan, pemaksaan kehendak, serta tipu daya akan membuahkan hasil yang buruk dan akhirnya menimbulkan penyesalan. Demikian drama dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.